Bapak, Ibu, Saudara, warga Embun Surgawi yang diberkati, untuk mengenal sesuatu atau seseorang dapat diketahui melalui ciri khas yang dimiliki oleh benda atau seseorang. Demikian halnya untuk mengetahui murid Yesus. Kita dapat mengenali dari ciri khasnya. Mari kita elaborasi tema ciri khas murid Yesus. Teksnya dari Yohanes 13 ayat 35, dengan demikian semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku, yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Yesus memberikan identitas baru yang sangat jelas disematkan bagi para pengikutnya. Bukan dari berapa sering ke gereja, berapa banyak memberi persembahan, atau dari seberapa fasih berbicara firman Tuhan. Tanda pengenal itu adalah kasih. Bapak, Ibu, Saudara, kasih yang dimaksud bukanlah sekadar emosi sesaat, melainkan kasih yang memiliki karakteristik khusus seperti yang dijelaskan dalam 1 Korintus 13 ayat 4-7. Kasih itu sabar dan murah hati, tidak cemburu, tidak memegahkan diri, tidak sombong, tidak kasar, tidak mencari keuntungan diri sendiri, tidak pemarah, tidak menyimpan kesalahan orang lain, tidak bersukacita karena ketidakadilan, tetapi karena kebenaran. Inilah hukum kasih yang Allah tetapkan bagi murid-murid Kristus yang merupakan wujud dari karakter Allah sendiri. Mengapa kasih menjadi begitu penting? Karena kasih adalah esensi dari pribadi Allah, yaitu kasih. Ketika kita mengasihi, kita menyatakan keberadaan Allah kepada dunia ini. Kisah orang Samaria yang murah hati menunjukkan bahwa kasih sejati melampaui batasan sosial, budaya, dan prasangka. Kasih yang sejati ditunjukkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar kata-kata. Petrus juga mengingatkan bahwa kasih menutupi banyak sekali dosa, menunjukkan kekuatan kasih dalam memulihkan hubungan. Untuk menjadikan kasih sebagai ciri khas, kita perlu Roh Kudus mengubah hati kita, karena kasih adalah buah Roh Kudus. Kita perlu secara sadar merespons setiap situasi dengan kasih, bahkan ketika itu sulit atau sangat sulit sekalipun. Bapak, Ibu, Saudara, kita dipanggil untuk mengikuti teladan Yesus, mengasihi ketika tidak mudah, dan menjadikan kasih sebagai kompas yang mengarahkan dan menjadikan dasar dari setiap keputusan dan tindakan kita. Bagaimana orang di sekitar kita dapat mengenali bahwa kita adalah murid Kristus melalui kasih yang kita tunjukkan, yaitu dengan mengetahui bahwa hukum yang mengatur hidup saat ini dan selama-lamanya adalah hukum kasih. Temukan juga satu karakteristik kasih yang masih harus berjuang untuk melakukannya, dan mulailah mempraktikannya hari ini kepada orang terdekat kita. Kasih bukan hanya identitas baru
seorang murid Kristus, tetapi merupakan bukti nyata dari transformasi hidupnya. Tuhan memberkati.